Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdi Ariansa dengan NIM 2095-2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi dari modul 2 mengenai kontrol kecepatan motor DC dengan sistem kendali lingkar terbuka dan lingkar tertutup. Jadi sebelum kita masuk ke sistem kendali lingkar terbuka dan tertutup, kita harus tahu apa dari bagian-bagian dari diagram blok. Yang pertama itu adalah sinyal. Sinyal itu merupakan garis panah yang menunjukkan arah tahapan pengendalian suatu kendali sistem. Yang kedua, subsistem, yaitu blok yang berisikan karakteristik dari tahapan pengendalian sistem dalam bentuk fungsi. Yang ketiga ada summing point, yaitu titik penjumlahan atau pengurangan antar dua sinyal atau lebih. Yang keempat ada branch point, yaitu titik percabangan antara dua sinyal atau lebih. Berikut adalah contoh diagram blok sistem kendali, yang mana garis sinyalnya yaitu RS, BS, CS, sama ES. Summing point-nya di sini yang ada tanda plus sama minusnya. Kemudian yang subsystem itu yang berbentuk kotak, yaitu GS sama HS. Dan branch point atau titik percabangan. Selanjutnya adalah hubungan dan modifikasi diagram blok. Hubungan yang pertama ada hubungan seri. Seperti namanya, berarti dia diagram bloknya seri, yaitu apabila suatu sinyal bertemu dengan subsystem, maka sinyal tersebut akan dikalikan. Kita lihat di sini X2S, X1S dikali G1S. Nah, ini adalah hasil dari X2S. Kemudian ada X2S sama G2S. Nah, ini merupakan X3. X3S itu sama dengan X2S dikali G2S persamaan 2. Nah, selanjutnya kita substitusikan persamaan 1 ke persamaan 2. Jadi, X3S sama dengan X1S dikali G1S dikali G2S. Kemudian yang hubungan paralel itu agak berbeda sedikit dengan hubungan seri. Yang hubungan paralel itu memiliki titik branch point atau titik percabangan dan juga titik penjumlahan. Nah, di sini kita punya dua subsystem. Di sini kita setelah kita ketahui tadi, kalau dia seri kita cukup mengalihkan aja. Nah, di sini X1S sama G1S seri, maka X2S-nya adalah X1S dikali G2S. Nah, untuk X3-nya yaitu X1S dikali dengan G2S. Nah, jadi untuk X4S-nya itu kita cukup mengurangkan kedua eh, sinyal tadi, yaitu X4S sama dengan X2S dikurang X3S. X4S sama dengan, kita masukkan nilai X2S-nya, yaitu X1S dikali dengan G1S dikurang G2S. Kemudian, dengan modifikasi diagram blok di titik percabangan dari sebelum sistem ke setelah sistem. Di sini kita fokus ke diagram blok yang coklat. Yang pertama itu, sini kan dia seri jadi X1G. Nah, ini X1 menuju ke sini, dia X1. Nah, untuk mengubahnya kita perlu menambahkan sebuah subsystem yang kita misalkan dengan A. Nah, nanti untuk mencari nilai A tersebut, kita cukup melihat dari sinyal ini X1 ke G, kemudian ke A. Nah, ini adalah sama dengan X1. Nah, jadi X1 dikali G dikali A itu sama dengan X1. Maka nilai A itu sama dengan seperti. Yang kedua, pergeseran titik percabangan dari setelah sistem ke sebelum sistem. Untuk caranya sama kayak tadi, cuman di sini dari sebelum ke setelah. Nah, di sini terdapat sebuah blok diagram. Kita disuruh untuk memindahkannya ke sebelum sistem. Nah, caranya juga sama kayak tadi. Kita cukup menambahkan, kita memindahkan branch point-nya ke sebelum sistem terlebih dahulu. Kemudian kita tambahkan apa namanya
subsistem ya, subsistem, dan kita asumsikan sebagai A. Nah, di sini eh, untuk nilai A-nya kita buat persamaan, yaitu X1 kali A, X1 dikali A sama dengan X1 dikali G yang tadi, yang X1 dikali G ke sini. Nah, jadi A sama dengan G. Kemudian untuk pergeseran titik penjumlahan ya, tadi titik percabangan, sekarang titik penjumlahan. Untuk caranya sama kayak tadi juga, kita cukup analisis dulu ini rangkaian, bukan rangkaian, tapi diagram blok yang ada di sini. Nanti kita mendapatkan hasil dari X3-nya. Jadi X3 sama dengan X1 dikurang X2 dikali dengan G. Selanjutnya, kita pindahkan titik penjumlahannya ke sesudah sistem. Nah, nanti kita tambahkan juga subsistem yang kita asumsikan dengan A juga. Nah, nanti untuk nilai X3-nya itu sama dengan X1 dikali G dikurang X2 dikali A. Nah, jadi karena hasilnya sudah dapat, kita cukup buat persamaannya saja. Jadi X1 dikali G dikurang X2 dikali G sama dengan X1G dikurang X2A. Jadi G sama dengan A. Dan untuk pergeseran titik perjumlahan dari setelah sistem ke sebelum sistem. Nah, jadi untuk ini eh, metodenya sama kayak tadi juga. Nah, jadi sini kita eh, fokus dulu ke blok diagram yang pertama, soal yang pertama ini. Nah, jadi kita menentukan X3-nya terlebih dahulu. Jadi X3-nya itu sama dengan X1 dikali G dikurang 2. Nah, setelah itu untuk mendapatkan eh, cara kita untuk memindahkan sebuah titik penjumlahan ke sebelum sistem itu dengan cara menambahkan blok subsistem juga. Nah, jadi kita cari X3-nya juga. Jadi X3-nya itu sama dengan X1 dikurang X2 dikali A kali G. Nah, jadi X1, jadi karena sudah dapat keduanya, kita buat persamaannya, yaitu X1 dikurang X2A kali G sama dengan X1G dikurang X2A. Nah, selanjutnya kita pakai metode perhitungannya. Kita selesaikan perhitungannya, yaitu hasilnya nanti A sama dengan 1/G. Nah, sekarang kita masuk ke sistem kendali lingkar terbuka dan lingkar tertutup. Yang pertama adalah sistem kendali lingkar terbuka. Sistem kendali yang tidak memiliki adalah sistem kendali yang tidak memiliki umpan balik, yang mana fungsi alinya itu output per input. Jadi CS per RS sama dengan GS, yang mana inputnya RS, outputnya CS. Untuk keluaran sistemnya berarti CS sama dengan GS dikali RS. Eh, Kemudian adalah sistem kendali lingkar tertutup, yaitu sistem kendali yang memiliki umpan balik. Nah, umpan balik di sini adalah eh, tanda panah ini ke HS, kemudian ke BS. Jadi fungsi alihnya itu yaitu diketahui CS-nya sama dengan ES kali GS, kemudian ES-nya sama dengan RS dikurang BS, dan BS sama dengan CS kali HS. Selanjutnya, substitusikan persamaan 3 ke persamaan 2. Menjadi ES sama dengan RS dikurang CS kali HS. Nah, setelah itu kita substitusikan lagi ke persamaan 1. Karena di sini kita ketahui ES, maka kita masukkan nilai ES yang tadi. Jadi RS dikurang CS HS dikali dengan GS. Nah, kemudian kalikan GS ke dalamnya sehingga menjadi CS RS GS dikurang CS HS GS. Selanjutnya pindahkan CS HS GS-nya ke ruas kanan menjadi CS plus CS HS GS sama dengan RS GS. Keluarkan nilai CS sehingga CS dikali 1 tambah GS HS sama dengan RS GS. Lalu pindahkan RS ke ruas kiri dan 1 tambah GS HS ke ruas kanan menjadi CS per RS sama dengan GS per 1 tambah GS HS. Jadi ini adalah fungsi alihnya. Selanjutnya adalah perbandingan sistem kendali lingkar terbuka dan lingkar tertutup. Nah, yang pertama adalah yang lingkar terbuka, yaitu kurang stabil dan teliti.
Sementara lingkar tertutup itu lebih stabil dan teliti. Uh, yang terbuka itu lebih mudah dibuat, yang tertutup itu lebih susah dibuat. Yang terbuka itu tidak ada umpan balik, sementara yang tertutup itu terdapat umpan baliknya. Yang lingkar terbuka relatif murah dan lingkar tertutup relatif mahal. Selanjutnya adalah pengendali PID. Kontrol PID digunakan untuk memperbaiki performasi sistem melalui perbaikan respon sistem yang dihasilkan. Performasi, jadi apabila suatu sistem, jadi syarat untuk menggunakan ini adalah apabila sistemnya itu sudah stabil. Apabila sistemnya belum stabil, maka dia harus distabilkan terlebih dahulu dengan teknik kompensasi agar si sistem tersebut bisa uh, stabil kembali. Jadi performasi sistem yang baik dapat mengurangi atau menghasilkan nilai error steady state dan meningkatkan kecepatan respon untuk mencapai set point. Jadi pengendali PDIP itu ada beberapa macam. Yang pertama ada pengendali proporsional, yaitu jenis kontrol yang menghasilkan output sebanding dengan input. Nah, ini adalah merupakan diagram bloknya. Dalam domain waktu, hubungan antara sinyal error E dengan sinyal kontrol U dinyatakan dalam persamaan berikut, yaitu UT sama dengan KP dikali PT. Nah, dalam domain Laplace itu kita dapat menuliskan US per ES sama dengan KP. Jadi kemudian adalah karakteristik pengendali proporsional. Nah, yang pertama, jika KP diperkecil, maka respon sistem akan semakin lambat dan rest time akan semakin lama. Yang kedua, jika KP diperbesar, maka respon sistem akan semakin cepat dan rise time akan semakin singkat. Yang ketiga, jika KP terlalu besar, maka respon sistem akan semakin tidak stabil atau ada overshoot dan osilasi terlihat jelas. Yang keempat adalah nilai KP dapat diatur atau ditentukan sedemikian sehingga mengurangi steady state error, tetapi tidak dapat menghilangkannya. Kemudian adalah pengendali integral. Jadi jenis kontrol yang menghasilkan pengendali integral ini adalah jenis kontrol yang menghasilkan output yang lebih besar atau lebih kecil ketika error input sama dengan 0. Dan ini merupakan diagram bloknya. Dalam pengendali integral, nilai error E diumpankan sebagai laju perubahan sinyal kontrol U sebagaimana dinyatakan dalam persamaan berikut, yaitu UT sama dengan KI integral dari ET dt. Nah, dalam domain Laplace kita dapat tuliskan US per ES sama dengan KIS. Selanjutnya adalah karakteristik pengendali integral, yaitu keluaran pengontrol integral membutuhkan jeda, sehingga pengontrol integral cenderung memperlambat respon. Yang kedua, ketika sinyal ESS 0, output tetap akan bertahan pada nilai sebelumnya. Yang ketiga, jika nilai error steady state atau ESS itu tidak 0, output akan menunjukkan kenaikan atau penurunan yang dipengaruhi oleh nilai ESS dan nilai KI. Yang keempat adalah konstanta integral KI yang sangat besar akan mempercepat hilangnya error, namun akan meningkatkan osilasi. Kemudian selanjutnya adalah pengendali derivatif, yaitu jenis kontrol yang menghasilkan output yang merupakan diferensial dari input, namun tidak dapat mengeluarkan output tanpa ada perubahan input. Nah, ini merupakan diagram bloknya dari pengendali derivatif. Jadi, pengendali derivatif akan memberikan suatu sinyal kontrol U bersesuaian dengan turunan laju perubahan sinyal error E, dinyatakan dalam persamaan berikut ini, yaitu UT per ET sama dengan KD DET per DT. Jika dalam domain Laplace, kita dapat tuliskan US per ES sama dengan KDS. Kemudian adalah karakteristik pengendali derivatif. Jadi, yang pertama adalah pengendali derivatif tidak dapat menghasilkan output jika tidak ada perubahan input. Yang kedua, jika nilai error berubah terhadap waktu, output yang dihasilkan tergantung dari nilai KD dan laju perubahan error. Yang ketiga, pengontrol diferensial itu mempunyai suatu karakter untuk mendahului, sehingga pengontrol ini dapat menghasilkan koreksi yang signifikan sebelum sistem mengalami error terlalu tinggi, sehingga dapat meningkatkan stabilitas sistem. Yang keempat, dengan meningkatkan nilai KD, dapat meningkatkan stabilitas sistem dan mengurangi overshoot-nya. Berdasarkan karakteristik pengontrol ini, pengontrol diferensial umumnya dipakai untuk mempercepat respon awal suatu sistem, tetapi tidak memperkecil
kesalahan pada keadaan tunanya. Kerja pengontrol diferensial hanyalah efektif pada lingkup yang sempit, yaitu pada periode peralihan. Oleh sebab itu, pengontrol diferensial tidak pernah digunakan tanpa ada kontroler lainnya. Kemudian adalah pengendali proporsional integral. Pengendali ini merupakan jenis kontrol yang menghasilkan output yang merupakan diferensial dari input, namun tidak dapat mengeluarkan output tanpa adanya perubahan input. Ini merupakan diagram blok pengendali proporsional integral. Jadi berdasarkan gambar di atas adalah kita dapat persamaan UT sama dengan KP dikali ET tambah KP per TI integral dari ET dt. Dengan KP adalah suku penguatan proporsional dan TI merupakan waktu integral. Jadi dalam domain Laplace kita dapat tuliskan US per ES sama dengan KP kali 1 tambah 1 per TIS sama dengan KP dikali 1 tambah TIS per TIS. Kemudian adalah karakteristik pengendali proporsional integral. Terutama adanya penambahan faktor integral pada pengendali, maka akan memperbaiki respon sistem. Yang kedua, tidak mengembalikan error pada nilai 0, namun menjaga nilai konstan sepanjang T. Yang ketiga, responnya lebih lambat karena nilai error tidak dapat dihilangkan. Yang keempat adalah nilai overshoot-nya yang tinggi. P dan I. P dan I controller memiliki karakteristik yang sama dalam hal rise time dan overshoot. Oleh karena itu, nilai KP harus dikurangi untuk menghindari overshoot yang berlebihan. Nilai KI diambil lebih besar dari KP, sehingga diinginkan untuk meniadakan steady state error. Jika KP lebih besar dari KI, maka steady state error-nya tidak dapat dihilangkan. Selanjutnya adalah pengendali proporsional derivatif. Jadi jenis kontrol ini digunakan untuk mengoptimalkan kerja dari pengendali proporsional. Dari gambar di atas, di sini merupakan adalah diagram bloknya. Jadi dari gambar di atas kita dapat persamaan UT sama dengan KP dikali ET ditambah KP dikali TD dalam kurung DET per DT. Dengan KP adalah suku penguatan proporsional dan TD merupakan waktu derivatif. Dalam domain Laplace kita dapat tuliskan US per ES sama dengan KP dikali 1 tambah T ds. Karakteristik pengendali proporsional derivatif yang pertama yaitu respons sistem yang sangat cepat. Yang kedua, overshoot-nya rendah. Yang ketiga, kerja dari differential controller itu saat nilai error-nya berubah. Jadi pengendali ini merupakan suatu upgrade dari pengendali proporsional, yang mana membuat overshoot-nya itu rendah. Sementara yang proporsional itu memiliki overshoot yang sangat tinggi. Kemudian adalah pengendali proporsional integral derivatif, yang merupakan jenis kontrol yang sangat kompleks. Jadi jenis kontrol yang menggabungkan pengendali proporsional integral dan derivatif. Berikut adalah diagram bloknya sendiri. Kemudian dari gambar di atas kita dapat persamaan UT sama dengan KP dikali ET tambah KP per TI integral dari ET dt ditambah KP kali TD dalam kurung DET per dt. Dengan KP itu adalah suku penguatan proporsional, TI waktu integral, dan TD merupakan waktu derivatif. Dalam domain kelas, kita dapat tuliskan US per ES sama dengan KP kali 1 tambah TIS tambah TI TDS kuadrat dibagi dengan TIS. Selanjutnya adalah karakteristik pengendali proporsional integral derivatif. Yang pertama adalah memperbaiki respon transien, yang kedua menghilangkan nilai error steady state-nya, yang ketiga mengurangi overshoot-nya. Dan ini merupakan sebuah perbandingan antara proporsional, integral, dan derivatif menurut rise time, overshoot, settling time, dan steady state error-nya. Pada proporsional itu menurunkan rise time, meningkatkan overshoot, terjadi perubahan kecil pada settling time, dan menurunkan SSE. Yang kedua adalah integral, itu menurunkan rise time, meningkatkan overshoot, meningkatkan settling time, dan mengeliminasi SSE-nya. Yang ketiga ada derivatif, itu memiliki perubahan kecil pada rise time. Yang kedua menurunkan overshoot, yang kemudian menurunkan settling time, dan juga perubahan kecil pada steady state error-nya.
Nah, selanjutnya adalah parameter tanggapan peralihan. Itu yang pertama time constant atau TC, waktu yang dibutuhkan sistem untuk mencapai nilai 63,2% dari nilai akhir. Yang kedua adalah rise time atau TR, itu waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk mencapai nilai 0% sampai 100%, 10% sampai 90%, dan 5% sampai 95% dari nilai akhir. Kemudian ada settling time, yaitu waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk mencapai nilai 63,2% dari nilai 5%, atau 2% atau 0,5% di sekitar nilai akhir. Selanjutnya ada parameter tanggapan kualitas. Selanjutnya adalah delay time atau TD, waktu yang dibutuhkan oleh respon untuk mencapai setengah dari nilai akhirnya pertama kali. Kemudian ada maksimum percent overshoot, yaitu nilai puncak maksimum dari respon sistem yang diukur dari nilai sistem saat kondisi steady state, yaitu persen MP sama dengan C TP dikurang C Tengah per C Tengah kali 100%. Kemudian ada time peak atau TP, waktu yang dibutuhkan oleh respon untuk mencapai puncak pertama dari overshoot. Nah, ini adalah sebuah grafik ya yang menunjukkan daerah-daerah dari MP, ID, TR, TP, dan TS-nya. Nah, di sini ada TD, ada delay time-nya, yaitu setengah dari nilai akhirnya. Ya. Makanya di sini terdapat 0,5 dari 1. Kemudian ada metode penalaan atau tanning PID. Pertama ada metode trial dan error. Metode trial dan error dalam tanning PID atau proportional integral derivative adalah salah satu pendekatan yang umum digunakan untuk menentukan parameter yang tepat untuk mengendalikan suatu sistem. Jadi pendekatan ini melibatkan pengujian berulang-ulang dari nilai-nilai parameter PID untuk melihat bagaimana mereka mempengaruhi respons sistem, kemudian menyesuaikannya berdasarkan hasil yang diamati. Yang kedua, metode Ziegler-Nichols. Metode Ziegler-Nichols adalah metode heuristik yang digunakan untuk menyetel pengontrol PID. Metode ini dikembangkan oleh John G. Ziegler dan Nathaniel B. Nichols pada tahun 1942. Metode tanning ini dilakukan dengan eksperimen, yaitu asumsi model belum diketahui atau plan tidak diketahui. Metode ini bertujuan untuk mencapai overshoot maksimum atau MP 25% terhadap masukan step. Selanjutnya ada metode Cohen-Kuhn, yaitu merupakan pengembangan metode tanning PID dari metode Ziegler-Nichols. Metode Cohen-Kuhn adalah versi yang lebih kompleks dari metode Ziegler-Nichols. Metode ini mirip dengan metode Ziegler-Nichols, tetapi perbedaannya datang dengan fakta bahwa Cohen-Kuhn memberikan waktu naik yang lebih cepat. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.